Nah, 2 ekor ini kemarin sempat terkena kutu jarum. Oh, kok tahu Ya. kena kutu jarum? Nah, ada nanti ada ciri-cirinya. Nah, sebetulnya kutu jarum itu sekali lagi saya juga mengingatkan buat teman-teman atau yang mengalami case seperti ini. Pertama, ini teman-teman, kita masih ada di Surabaya, tepatnya di kantor Customer Moment, yang kolamnya, filternya, yang kemarin banyak yang nanya, Pak bisa serapi itu, bisa sebagus itu. Memang kita sangat concern sekali, meskipun filter itu tidak terlihat oleh mata kita saat sudah ditutup decking kayu, tapi kerapian, isi maintain, spek media, spek filter, pompa, dan lain-lain itu kita berusaha untuk kasih yang terbaik untuk kolam-kolam customer, terutama Blaze Group seperti itu. Nah, ini saya cerita flashback sedikit. Ini sebetulnya ikan sudah cukup lama dikirim, kalau semingguan sudah lebih. Sebetulnya ada 3 ekor, yang satu soa udah masuk duluan, yang gede. Nah, 2 ekor ini kemarin sempat terkena kutu jarum. Oh, kok tahu Ya. kena kutu jarum? Nah, nanti ada ciri-cirinya. Nah, sebetulnya kutu jarum itu sekali lagi saya juga mengingatkan buat teman-teman atau yang mengalami case seperti ini. Pertama, ini faktor cuaca atau musim ini penting sekali. Oke. Biasanya perubahan dari musim panas ke hujan dan hujan ke panas sebaliknya, itu biasanya seputar kutu, kutu argulus, kutu jarum, kutu jangkar lah atau apa istilahnya seperti itu memang rawan sekali untuk muncul. Loh Pak, munculnya dari mana? Salah satunya sumber air. Nah, sumber air kita meskipun dari sumur kek, PDAM kek, kadang kita beli air tangki kek, itu bisa jadi juga ada sebagian wabah bibit-bibitnya seperti itu, karena kita berbicara alam. Nah, ciri-cirinya apa sih? Yang pertama, yang kasat mata, coba nanti kalau ada fotonya, Roma tampilin, dia bentuknya itu seperti jarum yang menempel di badan koi, di ekor, di sirip atau di punggung. Tuh biasanya paling sering nempel gitu. Atau sampai masuk nempel, dia itu parasit, jadi dia masuk ke dalam daging. Makanya kadang kalau kita kasih treatment di milin atau apapun, mungkin kutu jarumnya mati, kutu jangkurnya mati, tapi dia tetap belum lepas dari kulitnya. Oh, meski mati. Betul, karena dia apa ya, gigitnya atau masuknya ke kulit itu tajam. Gitu loh, masuknya cukup dalam. Nah, itu nanti kita akan kasih contoh, memang harus dicabut manual pakai kuku atau pakai gunting kuku atau pakai pinset dan sebagai macamnya. Gitu ya? Seperti itu, memang agak sedikit ribet. Tapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa kutu jarum atau kutu argulus tidak menyebabkan kematian. Jadi kalau teman-teman kena wabah ini, tenang, santai. Lebih bahaya white spot, lebih bahaya jamur, lebih bahaya parasit, lebih bahaya crash bakteri, lebih bahaya aeromonas atau KHV, itu ngeri. Itu sampai bisa menimbulkan, maksudnya rusaknya skin nggak sih kok? Yang apa? Kalau kena kutu? Ya, luka, kayak bekas digigit jerawat kan, kayak jerawatan luka. Tapi kalau tadi sakit-sakit yang fatal itu teman-teman, memang harus benar-benar ekstra. Itu hitungan cuman dalam jam, itu kematian bisa massal 1 kolam. Asli, jadi teman-teman amit-amit yang namanya jamur, white spot, crash bakteri, KHV, aeromonas itu jangan main-main. Makanya sangat penting sekali setiap kita memiliki ikan baru, disarankan karantina dulu seperti ini. Pak, gimana kalau di karantina ada masalah? Minimal yang masalah di karantinanya, tidak 1 kolam. Nah, itu loh. Nah, kami ini, saya ini 13 tahun di bidang ini, kalau namanya ngalamin sakit massal, jamur incang 1 kolam, white spot 1 kolam, udah kenyang saya. Makanya saya tuh mendingan repot hati-hati, tapi untuk keamanan. Nah, yuk kita angkat dulu yang gede dulu Mas Anam. Yang gede tolong diserok. Pakai plastik deh, kasihan loh pakai ini. Ada plastik nggak? Kantong plastik pinjem. Nah, kalau ngangkat ikan, teman-teman usahakan jangan pakai serok, terus seroknya diangkat, ikannya kejit-kejit begini-begini. Itu kasihan, bisa stres, bisa pendarahan insang, bisa sisik lepas, bisa bengkok juga. Hati-hati. Makanya kalau ngangkat-ngangkat itu usahakan safety mungkin, saya lebih saranin pakai plastik seperti ini. Yuk kita angkat yang aku gede dulu. Iya. Jangan langsung serok set diangkat cepet. Nah, itu pasti stres ikan gitu loh. Ada nah, ingat kalau ikan stres itu ketahanan tubuh imunnya turun. Nanti gampang kena penyakit. Jadi awal mula ikan sakit itu awal mula stres dulu.
Jadi jangan nyepelein stres. Kenapa sih kalau mau serok ikan kita mesti puasa dulu di kolam? Kalau mau nyerok ikan, ngangkat ikan untuk show ikan mesti puasa dulu supaya mengurangi tingkat stres. Oke. Gitu loh, biar bersih pencernaannya. Ya, sip. Nah, seperti ini teman-teman, paling aman, paling safety seperti ini ya. Nah, oke yuk kita lihat, semoga kelihatan. Jadi bekas gigitannya ini kurang lebih nih seperti di ekor ini kayak ada merah-merahnya nih, merah-merah kayak bekas jerawat. Sekalian kita cek semua. Tuh. Tapi ini sudah agak membaik. Kemarin Pak Made orang beliau sempat pesan kasih tahu sempat di ekor ya, Pak ya. Di ekor, tapi ini bekasnya sudah bagus. Nah, sekalian kita cek nih contoh nih. Di shoot agak dekat kelihatan nggak, Nono? Di sirip nih. Sirip kiri sebelah kiri. Nah, merah-merah kecil, ini kayak jerawat, tapi sebetulnya ini tadinya ada seperti kutu jarumnya naik. Nah, ini kita bersihin seperti ini aja pakai kuku. Nah, kalau sudah hilang, tinggal bekasnya lukanya seperti ini. Nih, kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nih. Nah, tuh. Nah, kita bersihin gini supaya biar sekalian bersih. Nah, kemudian nanti kita bilas-bilas pakai PK seperti ini. Proses penyembuhannya nanti lebih bagus di kolam. Nah, kita cek sekalian. Biasanya teman-teman ya, saya cuman mau sedikit sharing. Di balik perut ini seringkali juga ada kutu atau kutu jarum nih. Coba di shoot. Nah, nih bekasnya nih, di ekor nih. Oh, tuh ya, nih. Ini bekas gigitan juga nih, tapi sudah hilang. Pokoknya intinya kalau kutu jarumnya itu dia nongol seperti jangkar atau seperti jarum, masih melekat di badan. Dia parasit sifatnya, nempel di badan koi, ngelukain sampai dia nyedot darahnya. Makanya biasanya ikan kalau kena kutu jarum, kutu argulus, flashing, gesekin badan ke lantai, ke apa segala macam. Salah satu penyebabnya itu dia nggak nyaman. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita ambil air bersih, pakai air kolam aja di kantong plastiknya. Di mix ya? Ya, enggak, bukan di mix. Kita mau masukin kolamnya, kalau bekas air PK yang untuk bilas, untuk bersihin ini kan kotor. Padahal air di kolam sudah bagus-bagusnya nih saat ini. Udah gitu aja, nggak usah dikasih betadine. Nggak usah macam-macam. Dia sudah sembuh nih di punggung juga ada nih. Nih. Kelihatan nggak, Nona? Tuh. Nih, oh iya, kelihatan bekasnya itu. Tapi nih udah hilang kutunya. Oke. Nah, kita pindah handle seperti ini. Set. Nah, dia nggak rawan stres. Nah, karena ini pakai air kolam, kita masukin air kolamnya nggak apa-apa. Oke. Nah, mantap. Oh. Ya, jadi ini kita sekalian cek bekas kutu jarumnya, dipastikan sudah aman, kita bilas PK, baru kita masukkan ke kolam. Ini puasanya udah seminggu lebih, jadi udah cukup lama, malah kayaknya hampir 10 hari yang soa besarnya udah masuk duluan. Nah, masih ada satu lagi, yuk kita cek sekalian. Kok aku gindrinya? Ayo. Usahakan kalau nggak punya serok handling itu yang bentuknya panjang, sebaiknya pakai plastik seperti ini. Tapi kalau saya lebih suka plastik ini karena kelihatan ikannya jelas. Betul. Kalau serok handling kan gelap hitam. Kalau pakai jaring nggak ada air, Wah, pasti ikannya meronta-meronta, ya. kasihan. Banyak resikonya, bengkok, sisik lepas, stres, insang berdarah, bleeding. Nah. Sip. Oke. Ini lebih merah ini. Ginrin Kohaku dari Momotaro Farm tuh. Ya, kita cek bagian atas punggung aman. Sirip dayung kanan kiri dilihat aman juga. Ekor, nah nih ekor ada nih. Apa deh? Bekasnya nih, kelihatan nggak tuh? Oh, kayak titik hitam. Pangkal itu ya? Ya, nih, sorry. Nah nih, tuh, Mas tolong kuiin Mas, kayaknya masih ada bekas sedikit. Nah, tuh, dia jadi seperti luka atau bekas jerawat aja gigitannya, tapi ini sudah hilang lagi Mas. Lagi. Nah, terus dibilas-bilas PK nih. Kalau kesulitan sendirian berdua seperti ini teman-teman ya. Gimana Pak kalau kenanya di kolam? Ikannya diserok aja, ya kan? Sama, yang satu pegangin ikan, yang satu pegangin serok, dikuik-kuik gitu aja dicabut. Oke. Ya, penyembuhannya dibalikin ke kolam lagi. Ekor sudah, ekor satunya coba bersih. Nah, terakhir biasanya balik badan. Tapi memang lebih rawan-rawannya di bagian-bagian ekor ya kok. Ya kan? Oh, ini ada sedikit nih. Kuiin Mas. Tuh. Nah. Sip. Gitu aja udah. Bilas-bilas lagi.
Yuk ambil air kolam lagi. Selesai, masukin kolam. Jadi intinya jangan panik teman-teman kalau kena kutu jarum atau kutu argulus. Sebetulnya enak kutu argulus sih. Didimilin atau kasih Sumatera aja udah tuntas. Oh, rontok gitu ya. Kutu jarum ini memang nyebelin, harus dijabut, harus diiniin ya Pak ya. Agak lebih repot memang. Dan biasanya kalau nggak kita cabut, nggak kita ibaratnya lepas manual itu, dia akan melekat terus meskipun sudah mati. Nah, kita lepaskan kembali ke teman-teman ya. Merah ya, so. Yes. Nah, seperti ini teman-teman. Dan nanti yang tadi saya jelaskan tadi ya, Norma dan teman-teman, saya mungkin dari sebelah sini. Bekas lukanya, bekas gigitannya, jerawatnya itu dengan dia di kolam itu, dia jadi lebih nyaman, lebih enak secara habitat, pergerakan dan lain-lain. Ingat seperti manusia, kalau ikan koi itu happy dan perilakunya, kesehatannya itu fit, proses recovery penyembuhan juga lebih cepat. Bagus, lebih cepat gitu. Apalagi nanti dengan didukung ibaratnya kualitas air yang bagus, kualitas filter yang bagus, plus dikasih nutrisi makanan yang bagus juga untuk proses dia recovery dan adaptasi di kolam baru ini, plus penyembuhan kutu jarumnya itu jadi makin cepat. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi salah satu tips untuk mengatasi kena kutu jarum, gigitan kutu jarum, tadi saya udah jelaskan langkah-langkahnya. Dan sekali lagi, jangan panik. Jangan panik teman-teman. Karena penyakit itu atau jenis kendala itu di ikan koi tidak menyebabkan kematian. Hanya nyebelin aja sih. Kelihatan ada jarum-jarumnya, kelihatan ada pentol-pentol merah bekas jerawatnya, memang nyebelin. Tapi ya penanganannya seperti itu. Overall yang lain ikan juga bagus sekali. Kualitas air juga bagus sekali. Ini kayaknya belum ada 1 bulan nih, hiu curinya gila ya, merah banget nih. Hiu curinya Sinoda Farm nih, udah mapan juga. Nah teman-teman nanti request mungkin ke depan kalau kita ketemu case sakit apa atau apa, kita nanti akan buatkan videonya juga. Semoga video tadi bisa menjadikan edukasi dan pengetahuan, terutama mungkin buat teman-teman yang masih baru di dunia ikan koi. Pertama intinya jangan panik lah, tenang dulu ya, penanganannya seperti itu. Semoga nanti video-video berikutnya kita bisa berikan edukasi-edukasi dan sharing yang bermanfaat lainnya. Sekali lagi terima kasih sekali yang sudah banyak mendukung channel kita, mensupport kita. Dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.